Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai? Sekarang, sebelum kita memasuki materi yang baru, kita bahas dulu ya materi yang minggu lalu. Masih inget nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang pengertian dari serat alam, dari serat tumbuhan, juga serat hewani. Ya, jadi serat alam itu adalah serat yang berasal dari alam. Bisa berupa tumbuhan, bisa juga berupa hewan. Macam-macamnya ada banyak sekali, kalian bisa lihat di materi sebelumnya. Lalu, selain serat, juga kita belajar pengolahan bahan seratnya. Ada berapa macam cara pengolahan bahan serat? Ya, pengolahan bahan serat ada 4 macam, yaitu pemintalan, lalu penggulungan benang, setelah itu kita pencelupan untuk warna, dan yang terakhir adalah penenunan. Oke, sudah ingat dengan materi yang sebelumnya? Sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Setelah tadi penjelasan dari materi minggu lalu, sekarang kita masuk ke materi minggu ini ya. Oke, masih di bab yang sama, yaitu kerajinan serat alam, juga tekstil. Materi kali ini kita akan membahas proses produksi kerajinan berbahan serat. Nah, dalam proses produksinya ini dibagi menjadi 3. Ada menenun, menjahit, juga mengikat. Untuk menenun, teknik ini digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Jadi biasanya teknik ini itu nanti hasilnya si kain tenunannya itu biasanya tidak akan dijahit lagi, tapi melainkan bisa langsung digunakan. Nah, itu. Tapi ada juga kain tenunan yang bisa dibuat baju lagi atau dipola ya, dipola terlebih dahulu lalu dijahit dan dijadikan baju lagi. Lalu yang kedua ada teknik menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Nah, untuk kegiatan menjahit ini itu dibagi 2, ada yang manual dan ada juga yang menggunakan mesin. Menjahit ini juga nggak hanya untuk di baju ya, tapi beberapa kerajinan juga ada yang hiasannya itu menggunakan jahitan. Seperti tas, dompet, itu ada beberapa yang si hiasan-hiasan pinggiran-pinggiran tas dan dompetnya itu masih berbentuk jahitan-jahitan. Sepatu juga ada yang hiasannya itu di bagian solnya itu menggunakan teknik jahit. Lalu ada mengikat. Nah, untuk mengikat di sini nggak hanya asal mengikat ya, tapi ikatan di sini nantinya akan menghasilkan pola-pola setelah dilakukannya pewarnaan ataupun memang ikatannya itu dibentuk membuat seperti pola. Nah, ini adalah contoh dari menenun. Alat untuk menenun sudah jelas ya. Alat untuk menenun itu dinamakan juga tenun, alat tenun. Jadi makanya kenapa orang yang menggunakan alat tenun akan disebut dengan menenun. Orangnya penenun, nah mereka sedang melakukan menenun. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat ya gambarnya, itu alat tenun. Lalu si ibu tersebut lagi menenun untuk yang nanti hasilnya itu jadi kain. Nah, di sini lalu ada menjahit. Yang di atas itu adalah jahit yang sudah menggunakan mesin, lalu yang di bawah adalah jahitan yang masih tradisional, yaitu dengan menggunakan tangan, jarum, dan benang biasa. Mesin yang di atas itu juga sebenarnya masih mesin tradisional ya, mesin jenis lama yang masih digerakkan menggunakan kaki. Jadi masih terbilang juga yang agak lama. Untuk mesin jahit yang terbaru yang zaman sekarang ini ada yang sudah menggunakan listrik. Jadi sudah lebih istilahnya lebih mudah. Walaupun tetap dituntun dengan menggunakan tangan
merekanya sendiri, tangan si tukang jahitnya sendiri. Jadi nggak yang otomatis diberikan kain lalu jadi sendiri bajunya, tidak. Jadi tetap digambar pola dulu, lalu tetap dibantu oleh tangan penjahit-penjahitnya. Lalu ada mengikat di sini ya. Nah, yang tadi Ibu bilang, mengikat di sini nggak hanya asal mengikat, tapi juga dia memberikan efek pola. Nah, yang di atas itu adalah pengikatan yang dilakukan untuk nantinya itu diberi pewarnaan. Nah, jadi hasil warnanya itu nanti akan terlihat seperti pola-pola ikatan nantinya itu. Atau kalau kita yang lagi booming sekarang itu sebutannya tie-dye ya. Gitu, disebutnya teknik tie-dye. Jadi ikat, celup. Nah, nanti hasilnya itu. Kalau misalkan kalian masih belum kebayang, mungkin kalian pernah kali ya lihat baju Laskar Pelangi. Nah, dulu juga lagi heboh banget tuh baju Laskar Pelangi. Nah, itu baju-baju tersebut itu dibikin berdasarkan teknik ikat celup ini. Lalu selain untuk memberikan pola warna tadi, teknik mengikat juga bisa juga, ya tadi Ibu bilang ya, untuk ikatannya, justru ikatannya tersebut yang akan menjadi pola. Seperti contohnya makram di sini. Kalau kalian belum pernah mendengar kerajinan makram, mungkin kalian pernah dengar dream catcher. Nah, dream catcher itu menggunakan pola ikatan juga. Jadi simpul-simpul tali, mereka itu membuat sebuah simpul-simpul tali yang hasil simpulannya itu membentuk sebuah hiasan, sebuah corak, sebuah hiasan. Nah, itu disebutnya makram atau tadi dream catcher tadi. Nah, makram di sini gak hanya buat hiasan dinding, tapi juga ada juga yang memang ikatan-ikatannya itu dibentuk menjadi sebuah tas. Lalu ada produk proses. Nah, kalau tadi produksinya ya, nah ini sekarang produknya nih, hasil produknya. Dibagi menjadi 5, ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Untuk kegunaan, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Nah, nilai praktis di sini maksudnya adalah, jadi saat kita membuat kerajinan, kita jangan apalagi kalau untuk ini, karena kita bahasannya untuk dijual kembali ya, kecuali memang kalian untuk konsumsi pribadi, untuk pemakaian pribadi, jadi kalian mau sesuka hati kalian juga tidak masalah. Tapi kalau untuk dijual lagi atau untuk diberikan ke orang untuk konsumsi orang-orang, untuk diproduksi, otomatis kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi tetap harus melihat bagaimana hasilnya nanti di pasaran. Jadi kegunaan praktisnya, saat kalian membuat gelas, istilahnya saat kalian membuat gelas, otomatis itu kan untuk digunakan minum ya, untuk minum, kalian minum. Jadi nilai praktisnya di sini, kita nggak bisa membuat gelas yang berat, istilahnya yang terlalu berat, karena kan nggak mungkin orang ngangkat untuk minum kalau terlalu berat istilahnya. Ya itu namanya nilai praktis. Lalu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Saat kalian menggunakan baju atau kalian menggunakan gelang atau kalung dari hasil sebuah kerajinan manik atau yang lain sebagainya, kalau misalkan terasa gatal atau marah kalian terlalu ngepas gelangnya, terlalu ngepas kalungnya, kalian merasa tercekik atau tadi ya merasa gatal, kan itu kalian akan merasa tidak nyaman. Nah, jadi kalau untuk produk kerajinan yang ingin kalian jual, kalian juga harus melihat dari sisi kenyamanannya itu. Apakah pembeli akan merasa nyaman menggunakannya? Nah, jadi jangan sampai hasil kerjaan kalian itu membuat orang tidak nyaman saat memakainya atau saat melihatnya. Lalu keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai guna. Tadi contohnya seperti si gelas. Harus praktis dan harus wujud bendanya memiliki nilai guna. Jangan sampai gelas itu terlalu besar, terlalu kecil, atau bahkan terlalu berat. Nah, itu kan jadi kan nilai gunanya akan turun. Kecuali memang kalian membuat itu sengaja untuk dijadikan hiasan, hanya di hiasan pajangan, bukan diberi kegunaan. Ya, akan beda lagi ceritanya kalau untuk seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ada penggunaannya untuk minum, ya otomatis tadi harus mengikuti.
Tapi kalau hanya untuk hiasan ya, kegunaannya juga sebenarnya untuk hiasan juga harus dilihat ya. Jadi jangan sampai kalian buat gelas yang besar sekali, yang berat, terus kalian bilang ini untuk hiasan. Nah, gelas besar dan berat mau buat hiasan di mana? Pertanyaannya juga seperti itu kan. Kecuali kamu buatnya guci. Nah, itu masih wajar. Guci walaupun besar, berat yang memang untuk hiasan di ruangan. Kalau gelas. Nah, lalu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Nah, ini mengikuti kenyamanan tadi ya. Sekarang kalian menggunakan gelang kalung dari manik. Lalu kalian merasa tercekik atau merasa gatal. Otomatis kalian tidak nyaman. Nah, keamanannya itu juga menjadi tanda tanya. Rasa tercekik atau rasa gatal yang kalian rasakan, kalau memang hanya sekedar tercekik ya bisa dilepas, oke. Gatal bisa diobati, oke. Tapi kalau misal rasa gatal itu memberikan efek merah atau bahkan luka, nah itu kan menjadi menghilangkan keamanannya tadi. Nah, jadi balik lagi, rasa nyaman dan aman itu sangat penting saat kalian memproduk sebuah kerajinan. Lalu keindahan, nah ini juga. Jadi nggak hanya tadi ya, nggak hanya kegunaan, keamanan dan lain-lainnya juga, tapi harus indah juga. Namanya kerajinan, otomatis kan untuk dilihat orang. Walaupun kegunaannya tadi gelas itu untuk minum, tapi kan kalau misalnya dilihatnya indah, orang mungkin akan senang. Lalu tadi, sebagai nilai plus jual. Kalau misalkan kalian hanya membuatnya asal-asalan, nggak indah, orang juga mungkin akan malas untuk membelinya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari awal produk ya, dari awal bahan mentah sampai nanti jadinya nih. Yang pertama itu adalah dari bahan serat tumbuhan dulu ya. Kalau dari bahan serat tumbuhan seperti yang minggu lalu yang tadi Ibu sudah ceritakan di awal, yang Ibu sudah bahas di awal ya. Pasti kalian masih ingat ya, si gambar yang Ibu kasih kan banyak banget, ada yang batang anggrek lah, biji-bijian dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah eceng gondok. Jadi eceng gondok itu sebelum digunakan mereka berbentuknya daun pada umumnya, lalu dikeringkan dan hasilnya yang ada gambar di bawahnya. Setelah kering barulah si eceng gondok itu akan dibentuk sesuai dengan kerajinannya, mau dibikin apa. Nah, alat-alatnya bisa kalian lihat di sini. Bisa juga lebih dari ini, karena ini mah hanya istilahnya apa ya, hanya gambaran umum, alat-alat yang paling umum digunakan. Tapi beberapa pengrajin juga menggunakan alat-alat lainnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau misalkan dari serat tumbuhan itu biasanya hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau yang di sini sih, contoh yang di sini kemungkinan ada yang dari bambu nih, kayak yang nomor B itu yang besek itu ya, itu dari bambu. Nah, lalu kalau yang A itu piring-piringan itu kalau nggak salah dari rotan juga. Jadi bisa bermacam-macam, bisa jadi tas, tempat piring dan lain sebagainya. Nah, lalu tadi yang tumbuhan ya, ini sekarang yang hewan. Di sini Ibu kasih contohnya yang ulat sutra ya. Jadi bahan awalnya itu adalah yang ulat di atas itu, mereka dikasih makanan, daun murbei. Nah, nanti saat mereka ingin berubah untuk menjadi kupu-kupu, nah mereka akan berubah menjadi kepompong dulu kan. Nah, kepompong ini yang akan dipakai. Jadi kepompongnya itu nanti akan Ibu juga kurang paham ya, kurang begitu tahu bagaimana cara merubah kepompong menjadi benang. Nah, biasanya itu nanti akan ada alatnya dan ada caranya tersendiri. Yang pasti memang dari kepompong itu nanti akan dirubah menjadi benang-benang. Nah, di sini ada beberapa alat-alat ya. Nah, di situ lihat yang B deh. Di situ ada clipper. Nah, clipper di sini, Bu, kan tadi ulet, masa pakai clipper? Nah, clipper di sini dipergunakan untuk serat-serat hewan. Untuk hewan-hewan yang berbulu. Contohnya kan kemarin nggak hanya si ulat sutra ini aja ya, tapi ada juga kayak alpaka, biri-biri, dan lain sebagainya. Nah, binatang-binatang yang memiliki bulu tersebut itu cara pengambilan bulunya adalah menggunakan clipper, jadi dicukur. Nanti hasil bulu-bulunya itu baru dijadikan benang. Nah, ini hasilnya sekarang.
Yang A itu berarti hasil dari bulu-bulu binatang ya, yang tadi, yang alpaka, domba, dan lain sebagainya. Yang sebelah kiri, yang B itu yang kain. Yang sebelah kanan yang kain. Itu yang dari si ulat sutra tadi. Karena memang kalau ulat hasilnya nanti akan ke kain ya. Nah, lalu setelah tadi produksinya, lalu cara produknya, lalu bahan-bahannya. Nah, sekarang kemasannya. Apa sih fungsi kemasan? Nah, di sini fungsinya ada 4 ya. Menjual produk, melindungi, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan. Jadi nggak hanya kerajinannya yang estetik, tapi pembungkusannya pun, kemasannya pun harus, tampilannya itu harus sebisa mungkin kalian buat indah. Supaya saat orang melihatnya itu, saat melihat bendanya, wah bendanya bagus nih, kerajinannya bagus. Dan saat dibungkus pun rapi, bagus. Itu akan menjadi nilai plus. Gitu. Nah, di sini salah satu contohnya ya, contoh kemasan, ada yang menggunakan kardus dan ada yang menggunakan paper bag. Jadi seperti itu. Bisa juga menggunakan plastik, ada juga yang membuat pembungkusnya sendiri, ada yang menggunakan kertas kado dan lain sebagainya, bebas. Tergantung kalian mau seperti apa membuat si kemasan produk. Yang penting tadi ya, benda kerajinannya dengan kemasannya itu ya tetap harus estetik dan menarik peminat pembeli. Ya, itu tadi materi kita di minggu ini. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian bisa cek LKS dan buku cetak kalian baca-baca lagi, atau kalian bisa download materi ringkasan yang sudah Ibu buat. Ada semua di website SMP 7. Juga tugasnya kalian kerjakan ya, ada di website juga. Jangan lupa loh, kerjakan dengan baik. Oke, sekian dari Ibu. Jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap jaga diri. Assalamualaikum.